Halo guys, selamat datang kembali di channel YouTube King Zhang Audio. Ya, siapa di antara kalian yang ingin bisnis atau yang sedang bisnis mencari rugi? Maksud saya, jika Anda berbisnis mencari keuntungan semata, maka kerugianlah yang Anda dapatkan. Tetapi jika mencari kerugian di dalam bisnis, maka keuntunganlah yang Anda dapatkan. Loh Pak, kok beda dengan mindset bisnis saya? Kok berbeda dan berbalik 180 derajat dengan bisnis yang saya geluti saat ini? Penjelasannya akan Anda dapatkan setelah apa yang saya omongin setelah ini. Apakah Anda pernah naik roller coaster? Jika belum, saya hanya ingin bilang pernah sewaktu kecil. Sementara itu, grup musik Bon Jovi sempat berpesan di salah satu lagunya, "Life is like a roller coaster." Hidup itu bagaikan roller coaster yang bermakna ada waktunya naik dan ada waktunya turun. Saya pikir-pikir perumpamaan tersebut ada benarnya juga, terutama dalam bisnis. Bagi pelaku bisnis, maunya sih aset dan omsetnya naik terus. Itu kan ekspektasi, berbeda dengan kenyataan atau berbeda dengan realita. Tidak usah diwacanakan lagi. Saya pun maunya begitu. Semua orang pun juga sama hasilnya sih. Mungkin. Akan tetapi tidak semuanya berlangsung seperti apa yang kita kehendaki. Terkadang aset dan omset kita itu merosot, bahkan menunjam atau terjun sangat curam di titik yang paling rendah. Jika sudah demikian rupa keadaannya, bangkrut pun bukan hal yang mustahil. Gulung tikar pun tinggal nunggu waktu saja. Jadilah ini episode paling pahit dalam perjalanan bisnis. Apakah itu benar? Tidak juga. Rupanya layaknya setiap kejadian ada hikmah di balik itu semua. Jadi nikmati saja. Suatu saat seorang atlet pernah berkata, "Saya itu sering bertanding dengan dia. Ya, terkadang hari demi hari dia yang menang, kadang saya yang kalah." Apakah Anda mendengar kalimat barusan dengan baik? Saya ulangi. Seorang atlet pernah berkata, "Saya sering bertanding dengan dia. Ya, terkadang dia yang menang, kadang saya yang kalah." Apa maksudnya? Ia selalu kalah. Namun, ia masih dapat bersikap positif, berseloroh, dan selaras dengan membuat orang lain tersenyum. Kok bisa? Karena ia sadar tentulah terselip beragam hikmah di balik kekalahan-kekalahannya. Yang pertama, kemerosotan itu akan menempa mental. Ketika kita mengalami kegagalan, ketika mengalami kemerosotan dalam bisnis, pastilah orang-orang di sekitar kita akan menertawakan, bahkan sangat bersemangat
untuk menyoraki. Percayalah kepada saya, tidak akan ada orang yang bersedih, tidak akan ada pula orang yang menolong. Jangan tanya kenapa, karena memang itulah aturan yang tak tertulis di muka bumi ini. Nah, di sini mental kita itu diuji atau ditempa. Apakah kita masih sanggup bertemu mereka dengan tetap menegakkan kepala? Kebanyakan orang sih tidak sanggup, tidak percaya diri, yang berarti bisa menjadi hal bertemu dengan orang yang bermental baja. Ia akan tetap menegakkan kepalanya, dan ia akan menjadikan ejekan itu sebagai cambuk motivasi, cambuk untuk semangat, cambuk untuk bangkit lagi. Dan yang kedua, menurut pengalaman saya, penurunan omset sebuah bisnis itu layak dijadikan sebagai bahan pembelajaran, bahan pengalaman. Karena ada pepatah mengatakan, pengalaman adalah guru yang terbaik. Dengan mengetahui akar penyebabnya, paling tidak kesilapan yang sama tidak akan berulang kembali atau jatuh ke dalam lubang yang sama, baik untuk bisnis tersebut maupun bisnis lainnya. Apakah Anda tahu keledai, hewan yang dicap sangat bodoh, tidak pernah terperosok 2 kali di lubang yang sama? Keledai pun belajar dan berkaca dari pengalaman, dari setiap kesalahan. Kendati tidak pernah membaca, kendati tidak pernah mendengarkan, kendati tidak pernah melihat sebuah motivasi, yang benar saja. So, peganglah kiasan Cina yang satu ini. Cheng Kian Bi Ho, Cheng Kian Bi Ho. Kesalahan di depan, berhati-hati di belakang. Lah, terus bagaimana jika ternyata kita berhasil menangani penurunan omset? Ya berarti kita lulus ujian dan kita berhak untuk naik kelas. Malah tidak tertutup kemungkinan, tidak tertutup celah kita pantas melompat ke level kehidupan yang berikutnya. Begitulah, kemerosotan akan membuat kita semakin matang. Bukankah tebing akan tampak menjulang bila mana didampingi lembah yang sangat curam? Dan yang ketiga, kerendah hatian. Bayangkan apa jadinya jika semua upaya Anda selalu membuahkan hasil. Salah satunya kita akan bergumam atau berbicara dalam hati, lihatlah saya tak pernah terkalahkan. Wah, ujung-ujungnya kita bisa menjelma menjadi makhluk yang sombong. Dengan adanya kegagalan demi kegagalan, manusia itu bakal lebih rendah hati dan lebih dekat dengan Tuhannya. Yang keempat, seorang entrepreneur, Anda paham betul bahwa penurunan omset tak ubahnya bagai bumbu dalam bisnis. Ya, itu memang benar.
Jika Anda terus-menerus berhasil, perjalanan bisnis akan terasa hambar. Apa serunya bang? Terus gimana yang ditunggu-tunggu pak? Lagi pula, bagaimana mungkin kita tahu sesuatu itu manis apabila Anda tidak pernah mencicipi sesuatu yang pahit sebelumnya? Ya, terkadang para arsitek untuk memperjelas garis putih itu membuat garis hitam dahulu. Sejenak coba Anda pikirkan orang-orang yang telah sukses. Di saat bercerita, mereka menceritakan masa-masa pahit mereka dengan penuh kebanggaan. Tidak bisa dielak lagi. Itulah bumbu kehidupan. Dan yang terakhir, kinerja otak kanan atau kreatif itu turut serta sebagai seorang atau sebuah yang diasah, yang ditempa dengan adanya penurunan omset. Tentunya otak kita serta-merta akan berpikir, saya bisa naik kembali nggak ya? Saya bisa bangkit nggak ya? Tidak jarang, dengan sedikit kreativitas, seseorang itu akan menjadi orang yang sangat bijak seketika waktu itu. Namun namanya malah melambungkan bisnis ke taraf yang belum pernah terbayangkan sebelumnya. Itu baru yang namanya bisnis luar biasa. Kata orang Kalimantan itu, menanam haur, tumbuh batung. Jadi apapun yang telah menimpa Anda, menikmati adalah cara yang terbaik. Ya, menikmati saja semuanya dan yakinlah Anda itu pasti mampu untuk bangkit kembali. Akhirnya yang namanya Kabayan, legenda asal Jawa Barat, itu menasihati Anda semua. Kalau ada jalan menurun, pastilah ada jalan mendaki. Kalau ada jalan yang menurun, pastilah ada jalan yang naik. Mustahil jalannya menurun terus. Anda gak usah mengangguk ya. Saya percaya Anda setuju dengan pendapat tersebut. Nah, khusus untuk bagian sebelumnya, saya akan menggiring atau memperhatikan Anda untuk lebih menikmati proses dan pembelajaran. Demikianlah apa yang bisa saya sampaikan untuk episode saat ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendapatkan video-video baru yang lain. Salam bisnis, salam cuan.